Halo semuanya. Jadi sebelumnya kakak ingin mohon maaf karena semalam itu kakak lupa nge-record. Jadi aku nge-record diriku ulang menjelasin materi yaitu biochemistry. Kita membahas topik di sini enzim kinetics dan isoelectric points. Nah, oke, langsung saja kita masuk ya. Oke. Jadi teman-teman, kita harus perkenalan dulu nih sama yang namanya disebut dengan enzim. Jadi enzim itu apa sih? Enzim itu kita bisa bilang dia sebagai biokatalis. Atau sebagai komponen ya, komponen organik yang fungsinya itu untuk mempercepat laju reaksi yang dapat mempercepat sebuah reaksi. Nah, jadi untuk definisinya seperti itu. Kemudian untuk klasifikasi dari enzim ini ada banyak ya teman-teman. Bisa dilihat juga dari tabel di sini. Nah, cuman mungkin aku akan jelasin satu persatu ya. Nah, yang pertama itu ada enzim hidrolase. Jadi sesuai dengan namanya, dia itu enzim yang mengkatalisis hidrolisis cleavage. Nah, fungsinya itu intinya dia adalah memecah dari polimer-polimer atau memotong polimer-polimer. Nah, jadi enzim hidrolase ini sebenarnya adalah nama umum. Ya. Jadi ya fungsinya adalah memotong, misalkan memotong ikatan sebuah polimer misalkan. Ikatan sebuah polimer. Nah, hidrolase ini itu ada beberapa tipe ya. Jadi yang pertama itu ada ini enzim nuklease dan juga protease. Nah, kita mulai dulu dari enzim nuklease. Nah, sesuai dengan namanya, enzim nuklease ini fungsinya adalah memotong ikatan nukleotida, ikatan antar nukleotida. Oke. Dia memotong ikatan antar nukleotida. Nah, nuklease ini itu dibagi menjadi dua. Oke, jadi dua. Yang pertama kita sebut dengan endonuklease. Yang kedua kita sebut sebagai eksonuklease. Nah, apa sih perbedaannya antara kedua enzim ini? Nah, jadi kita mulai dari eksonuklease dulu. Jadi enzim eksonuklease itu dia adalah enzim yang memotong pinggiran dari misalkan rantai nukleotida. Misalkan kita katakan DNA. Ya, misalkan. Saat ini kita ada DNA. Nah, ini 5 ke 3, 5 ke 3. Nah, enzim eksonuklease itu dia bisa memotong, bisa dia dari 3 ke 5 aksen, bisa 5 ke 3 aksen. Nah, jadi dia misalkan ya kalau dari 3 ke 5 aksen, dia bisa motong dari, misalkan anggaplah enzimnya
eksonukleasenya. Dia bisa memotong dari sini dan dia terus memotong sampai ke ujung 5 aksen. Dan sebaliknya, kalau misalkan ada enzim lagi di sini eksonuklease, dia memotong dari sini, dari 5 ke 3. Nah, jadi inti yang harus kalian ingat dari enzim eksonuklease ini adalah dia memotong dari ujung. Oke. Memotong dari ujung. Ke ujung. Oke. Nah, kemudian kita mengenal yang namanya enzim endonuklease. Nah, jadi enzim endonuklease itu ya, dia memotong tuh spesifik. Jadi dia nggak dari ujung ke ujung. Cuman dia motongnya itu misalkan ya, dari region yang ada misalkan dari tengah sini, dari sini, dari sini. Makanya endonuklease itu sifatnya spesifik. Ya. Dia nggak asalan cuman datang ujuk-ujuk cuman motong sembarangan, enggak. Dia spesifik. Begitu. Memotong secara spesifik di region tertentu. Pada region tertentu. Region yang diinginkan gitu. Nah, teman-teman harus ingat ini ya, karena endonuklease dan eksonuklease itu biasanya sering sekali keluar di soal-soal OSN. Ya entah itu tingkat kota lah, provinsi dan sebagainya. Oke, selanjutnya kita lihat ke enzim protease. Nah, sesuai dengan namanya, dia ini enzim yang menghidrolisis ikatan peptida. Oke. Nah, selanjutnya ada enzim ligase. Sesuai dengan namanya ya. Dia itu enzim yang ligate ya, fungsinya untuk memasangkan, menyambungkan. Contoh DNA ligase. Dia kan fungsinya adalah untuk menyambungkan nukleotida kan. Ini sudah ada contohnya juga. Kemudian enzim isomerase. Sesuai dengan namanya, ada kata iso yang artinya sama. Jadi enzim ini mengkatalisis sebuah misalkan ada suatu senyawa A ya. Misalkan senyawa A. Misalkan kita katakan senyawa A itu misalkan C4H10. Nah, dengan enzim isomerase, dia membuat si C4H10 itu menjadi isomernya. Misal, C4H10 di sini bentuknya seperti ini. C. Cuman di isomernya dia akan membentuk seperti ini. C. Ya. Ini kalau kalian sudah belajar hidrokarbon di kelas 12, ya ini sebutannya sebagai N-butana. Kalau yang ini 2-metil propana. Nah, oke. Dan masih banyak contoh yang lain. Selanjutnya ada enzim polimerase. Jadi di sini adalah enzim yang mengkatalisis reaksi polimerisasi atau sintesis dari DNA dan RNA. Ya, kita bisa kenal misalkan ya RNA pol gitu kan ya. RNA dan DNA pol gitu. Nah, selanjutnya ada enzim kinase. Enzim kinase ini fungsinya adalah enzim yang berfungsi untuk menambahkan gugus fosfat ke suatu molekul. Gitu. Misalkan ya enzim ini misalkan dia mindahin misalkan ini ada ATP. Terus ini misalkan ada senyawa A misalkan. Dia mindahin nih enzimnya nih. Enzimnya ini mindahin fosfat ini
ke A gitu, fosfatnya dari ATP gitu, sehingga jadi ketempelan gugus fosfat si senyawa A-nya. Seperti itu. Kemudian ada enzim fosfatase, itu lawannya dari enzim kinase, yang fungsinya tuh untuk yang tadi kan menambahkan ya, kalau ini meneremove ya gugus fosfat dari suatu molekul. Jadi dia menghilangkan gugus fosfat. Oke. Kemudian ada enzim oksidoreduktase, ya fungsinya sesuai dengan namanya ya, yaitu oksidasi, reduktasi. Nah, jadi kalau teman-teman perlu tahu ciri-ciri dari oksidasi itu apa, dan reduksi itu bedanya apa. Nah, jadi kalau pada oksidasi itu molekulnya tuh ketambahan O2 plus O2, terus dia kehilangan H+ dan kehilangan elektron. Kalau pada reduksi, dia kehilangan O2, ketambahan H+, dan ketambahan elektron. Simpelnya begitu. Oke. Nah, kemudian ada enzim ATPase dan GTPase. Sesuai dengan namanya ya, sama-sama diakhiri dengan ase. Nah, fungsinya tuh ya untuk menghidrolisis ATP dan GTP. Jadi ATP-nya jadi ADP gitu, GTP jadi GDP, yang biasanya sama-sama untuk menghasilkan sebuah energi ya, sebuah gerak gitu. Nah, oke. Jadi biasanya kalau misalkan sebelumnya tuh ada diakhiri dengan ase, terus sebelumnya itu ada nama-nama itu, misalkan kayak ATP, GTP, jadi kalian harus consider kan, oh ini berarti berhubungan dengan ATP nih, oh ini berhubungan dengan GTP dan lain-lainnya gitu. Oke, itu untuk klasifikasi enzim. Selanjutnya kita harus mengenal istilah yang disebut dengan apo dan holoenzim. Jadi bedanya apa sih? Simpelnya, kalau apoenzim itu enzim yang dalam keadaan inaktif. Kalau enzim adalah enzim yang dalam keadaan itu, karena enzim yang inaktif ini itu memerlukan yang kita sebut dengan kofaktor untuk dapat bekerja, untuk menjadi aktif. Makanya kalau enzim yang pure tidak ada kofaktor kita sebut dengan apoenzim. Jika sudah aktif dan terikat dengan kofaktor kita sebut dengan holoenzim. Holo ya, berarti banyak ya, keseluruhan. Apo kan berarti dia masih ada yang belum lengkap. Nah, cuman perlu di note teman-teman. Ya. Note. Ya. Bahwasannya tidak semua enzim itu seperti ini. Ada enzim yang memang tidak memiliki, yang tidak memerlukan kofaktor untuk bekerja. Sehingga dia nggak ada tuh istilahnya kita sebut apoenzim dan holoenzim untuk kasus enzim yang tidak memerlukan kofaktor. Karena dia udah enzim yang bisa langsung bekerja, udah active state gitu aja sih. Begitu. Oke, selanjutnya ini ada faktor-faktor yang mempengaruhi aktivitas dari enzim. Nah, di sini termention ada 4 ya yang utama ya. Sebenarnya ada satu lagi, yaitu keberadaan inhibitor atau penghambat. Cuma nanti kakak akan jelasin di next slide. Jadi di sini yang pertama ada pH. Ya, seperti kita tahu ya, pH fisiologis manusia itu kan sekitar 7,4 ya. Ini kalau pada kasus manusia. That's why banyak enzim yang memiliki laju yang optimum, laju maksimal ya, rate of reaction. Yang paling optimal tuh di pH sekitar 7,4 kalau di manusia. Ya, mencapai Vmax, kecepatan maksimum. Jangan perlu digarisbawahi juga teman-teman. Kalau misalkan kayak enzim pepsin di lambung, dia kan bekerjanya di pH rendah ya. Optimumnya di pH rendah. Jadi nggak semua enzim yang ada di manusia itu ya cuman optimum di pH 7,4. Ada kok yang misalkan
lebih aktif di pH lebih rendah gitu, dan malahan di pH fisiologis manusia dia malah jadi inaktif gitu, kurang aktif. Dan banyak juga ya, kayak misalkan bakteri acidophili, kan itu tergantung lingkungan dan jenis makhluk hidup apa yang sedang kita bicarakan, itu bisa berbeda sekali. Oke, selanjutnya untuk temperaturenya di sini kalau pada manusia kan sekitar 36 sampai 38 derajat ya. Ya di sini lah titik optimumnya di misalkan kita lagi itu fungsinya kita karena enzim itu biasanya di suhu lebih tinggi dia akan lebih aktif, okay? Lebih aktif enzimnya. That's why metabolisme di tubuh kita meningkat, dan itu untuk melawan infeksi yang ada di tubuh kita, sehingga penyembuhan kita makin cepat. Nah, mengapa? Kalau kita bandingkan dengan misalkan enzim yang kita taruh di suhu misalkan 0 derajat, nah itu enzimnya bakal inaktif ya. Karena dia situ kan dia bakal, anggaplah dia kayak jadi beku gitu kan, anggaplah dia sulit bergerak. Dia itu sesuai dengan teori termodinamika ya yang pasti rata-rata mostly molekul-molekul itu akan bekerja lebih lambat dan bergerak lebih lambat di suhu yang lebih rendah, dan akan lebih cepat di suhu yang lebih tinggi. Oke. Cuman maksudnya suhu yang lebih tinggi ini adalah suhu yang masih dapat ditoleransi, bukan suhu yang menyebabkan si enzimnya terdenaturasi. Oke. Kalau terdenaturasi ya sama aja, buat apa? enzimnya ya hancur. Nah, kemudian selanjutnya ada jumlah substrat otomatis. Nah, ngomong-ngomong tentang substrat itu apa? Substrat itu adalah bahan. Otomatis dong, kalau untuk semakin tinggi laju reaksi, itu perlu diimbangi dengan semakin tinggi juga bahan. Oke, makanya di sini grafiknya seperti ini. Saat bahannya paling banyak, maka ya di sini kecepatannya juga tinggi kan, dibandingkan dengan bahannya, substratnya sedikit. Karena kan fungsi enzim adalah mempercepat laju reaksi dari mengubah substrat menjadi produk. Nah, kemudian juga selain substratnya, kita juga harus consider jumlah enzimnya. Percuma dong kalau kita banyak substrat tapi enzimnya sedikit. Jadi itu tidak seimbang ya. Jadi kita juga perlu enzim yang dengan jumlah yang memadai. Oke, jadi itu untuk faktor-faktornya. Kemudian kita masuk ke enzim kofaktor. Ya, tadi sesuai yang aku bilang ya, faktor. Nah, cuman kita harus perlu consider juga di sini, itu kita lihat sini ada active site ya, ada sisi aktif. Nah, sisi aktif itu adalah tempat penempelan si substrat ya. Nah, disinilah si substrat ini berubah menjadi produk. Nah, kalau kofaktor itu nempelnya di mana? Misalkan kofaktor prostetik ya, dan nempel si allosterik. Karena dia bukan suatu komponen yang fungsinya untuk diubah ya, untuk direaksikan. Cuman dia hanya seperti kayak bekerja sama dengan enzimnya, oke? Kayak aktivator ataupun inhibitor. Itu yang perlu kalian ingat. Active site sama sisi allosterik. Nah, bahas lagi ke kofaktor. Kofaktor ada beberapa jenis. Misalkan ada organik molekul yang kita sebut dengan koenzim. Jadi orang-orang tuh sering kebalik ya. Jadi harus hati-hati. Nah, si koenzim itu adalah bagian dari kofaktor. Oke, koenzim adalah bagian dari kofaktor. Ya contohnya ya misalkan ya koenzimnya misalkan entah itu misalkan gini ya. Misalkan kayak NADH gitu. FADH gitu. Itu koenzim yang organik molekul. Kalau yang inorganic ions itu contohnya seperti ya udah ini Ca2+, Zn2+, Mg2+, dan ion-ion lainnya.
Terus sifat-sifat kofaktor itu ada 2, teman-teman. Ada yang permanen, maksudnya dia menempel secara permanen atau kita sebut dengan prosthetic groups. Jadi dia kayak ketika dia sudah terpasang nih, udah melekat dengan si enzim, dia tuh tidak akan lepas, dia permanen. Nah, cuman ada juga yang temporary. Jadi dia seperti ini ya. Nih. Dia terikat dengan enzimnya, cuman dia akan akhirnya nanti akan lepas misalkan setelah reaksi selesai dan sebagainya. Oke. Selanjutnya kita masuk ke sini. Nah, jadi tuh teman-teman tadi seperti yang kakak bilang di awal, enzim itu fungsinya adalah sebagai biokatalis ya. Nah, dia itu intinya enzim itu fungsinya untuk mempercepat reaksi dengan menurunkan energi aktivasi reaksi. Oke, melalui misalnya posisi reaktan dan sebagainya. Nah, jadi pada intinya yang pengen kakak highlight itu adalah di sini. Ini kalau pakai menggunakan enzim ya, ini plus enzim, yang hijau ini tanpa. Kita lihat teman-teman, laju aktivasinya kan lebih tinggi yang tanpa enzim kan. Sedangkan kalau yang menggunakan enzim itu lebih. Oke. Karena jika misalkan ya, sebenarnya reaksinya dapat berjalan tanpa enzim, namun memiliki aktivasi yang lebih tinggi dan juga laju yang lebih lambat dibandingkan dengan yang kita tambahkan enzim. Oke. Nah, selanjutnya kita masuk ke perhitungan Michaelis-Menten. Nah, jadi itu teman-teman, kita juga perlu menghitung ya di sini. Selain kita tahu sifat-sifat, kita juga harus tahu bagaimana sih cara membaca dari grafik si enzim, kinetika enzim. Nah, jadi Bapak Menten ini menciptakan sebuah rumus ya, yaitu V0 sama dengan Vmax kali substrat dibagi Km plus konsentrasi substrat. Nah, aku jabarin dulu V0 itu apa dan lain-lainnya. Jadi, yang perlu kita tahu pertama adalah substrat. Konsentrasi substrat. Karena ada tanda kurung ya, tanda kurung konsentrasi. Nah, ini tuh apa sih? Ya udah, jumlah bahannya intinya. Kemudian ada Vmax. V0 dulu. Dia itu adalah laju awal reaksi atau initial reaction. Wait. Kemudian ada Vmax. Ya. Laju maksimum. Kemudian ada Km. Jumlah substrat yang diperlukan untuk mencapai setengah dari Vmax. Nah, jadi satu-satu ya teman-teman. Jadi kalau kita lihat di sini, di sumbu X itu ada substrat. Semakin ke kanan, maka substratnya akan semakin tinggi. Kemudian di atas ini ada kecepatan. Semakin ke atas, kecepatannya akan semakin tinggi. Nah, kita lihat di sini, yang mana sih yang Vmax? Vmax itu otomatis yang paling tinggi. Ini Vmax. Kemudian, kita harus cari Km-nya di mana? Km itu ada kan jumlah substrat yang diperlukan untuk mencapai setengah Vmax. Nah, kita lihat dulu. Misalkan ya, di sini sekitar, anggaplah sini sekitar mungkin 75. Nah. Oke. Cuman ini menurutku, karena graf harusnya kan nilai titik tengah ya, setengah Vmax adalah 37,5 kan. Cuman menurutku ini grafiknya masih kurang baik ya. Kayak tidak terlalu gambarnya tidak kurang merepresentasikan itu sebagai setengah gitu. Jadi aku ambil misalkan setengah Vmax-nya di 40 aja ya. Ini lebih kelihatan ya. Nah, gitu. Nah, cuman hati-hati ya, harap hati-hati teman-teman. Ini pengen ku notes lagi. Kalau kalian
jangan lupa ya, setelah kalian menjadi setengah Vmax, itu bukan kalian lihat dari sumbu Y-nya, cuma kalian lihat dari sumbu X-nya. Kita tarik lagi, yaitu di 2. Nah, ini KM-nya di 2. Bukan yang 40, oke? Bukan kecepatannya. Nah, setelah itu, setelah dapat itu, nah kemudian V0-nya dapat dari mana sih? Ya udah, tinggal masukin rumus. Jadi sebenarnya setelah kita dapat, yang penting kita dapat Vmax dan juga KM. Untuk substrat itu interchangeable, teman-teman. Misalkan di soal dia ingin nanya, berapa sih V0 ketika substratnya misalkan 2? Berapa sih V0 ketika substratnya itu 4? Dan seterusnya. Oke. Misalnya kita ambil ya. Misalkan kita ambil contoh yang substratnya misalkan ya yang misalkan 4 lah. Ya udah, kalian tinggal buat aja V0 sama dengan Vmax tadi 80 kan? 75 dikali dengan substratnya itu 4 dibagi dengan KM yang tadi 2 ditambah 4. Udah, seperti itu, dapatlah V0-nya. Nah, cuman teman-teman, kita tuh ada dilema sekarang. Kita tidak bisa menentukan secara tepat titik di mana Vmax itu berada. Kita tidak bisa menentukan secara tepat titik di mana Vmax itu berada. Kenapa? Karena grafik ini akan terus naik. Dan kita tidak tahu berhentinya akan sampai kapan. Oke. Maka dari itu, diciptakanlah rumus yang lebih baru yang kita sebutkan Lineweaver plot. Jadi si Bapak Lineweaver ini melinearisasi kurva dari Michaelis-Menten menjadi linear kan. Kalau kalian bandingkan, ini kan bentuknya seperti parabola ya. Ini kan menjadi linear ya. Caranya dengan apa? Caranya dengan kita balik persamaan tadi, V0 sama dengan Vmax dikali S per KM plus S. Ya, dibalik. Oke, dibalik. Menjadi 1/per V0. Dan ini dibalik KM plus S Vmax plus S. Dan akhirnya kalau setelah kalian kali silang, itu menjadi seperti ini. Oke. Rumusnya. Nah, cara baca gampang aja. 1/per V kalian jadikan Y. KM per Vmax kalian jadikan M. 1/per S jadikan X. Sama 1/per Vmax menjadi B. Seperti ini. Y MX plus B. Atau kalian juga bisa bilang Y sama dengan AX plus B gitu. Sama saja. Nah, jadi cara bacanya teman-teman, kan tadi tuh X itu kan 1/per S ya. 1/per dari konsentrasi substrat. Terus 1/per V kan sumbu Y-nya. Nih, kecepatannya. Nah, cuma teman-teman yang harus aku garis bawahi adalah ini 1/per konsentrasi substrat. 1/per ya, bukan substrat doang. Jadi kalau semakin tinggi substratnya, maka grafiknya akan semakin mendekati 0. Semakin mendekati 0. Semakin mendekati 0. Dan sebaliknya. Kenapa? Karena kalau kita tahu ya, misalkan kita bandingkan 1/2 sama 1/4. Yang mana yang lebih kecil? Yang 1/4 dong. Cuma kan yang kita garis bawahi adalah konsentrasi substratnya kan, yang lebih besar di 1/4. Cuman 1/4 kalau di grafik itu akan semakin ke kiri kan. Oke. Seperti itu. Aku ulangi, semakin tinggi substrat maka grafik sumbu X-nya akan semakin mendekati 0. Sama halnya juga dengan 1/per V. Oke. Semakin tinggi kecepatannya, semakin tinggi kecepatan, maka grafik sumbu Y-nya akan mendekati 0. Sumbu Y mendekati 0. Jadi ingat konsep pecahan ya, jangan kebalik seperti Michaelis-Menten. Michaelis-Menten normal, karena dia tidak dalam bentuk pecahan, langsung saja. Semakin tinggi dia akan semakin ke kanan, dan semakin tinggi dia akan semakin ke atas untuk V. Oke. Nah, kemudian teman-teman, kita sekarang kan perlu nyari Vmax sama KM kan. Vmax itu nyari dari mana sih? Ya kan.
Nah, kalau Vmax teman-teman, kita cuman harus consider di sini. Lihat titik singgung atau titik perpotongan antara garis dengan sumbu Y-nya. Dan itu adalah sifar Vmax. Ingat ini pecah. Semakin titik singgungnya, kalau misalkan aku gambar titik singgung di sini, maka sifar Vmax-nya juga Vmax-nya akan semakin besar. Oke. Kalau di sini, kalau misalkan di sini kan, akan semakin kecil gitu. Nah, untuk KM-nya sendiri, kalau KM tuh dia ada di sumbu X negatif. Sama juga teman-teman sifatnya. Semakin tinggi nilai KM, dia akan semakin mendekati 0. Sebagai contoh di sini, ini yang KM-nya lebih tinggi, ini KM yang lebih rendah. Gitu. Kayak gitu aja teman-teman. Kalau untuk penjabaran rumusnya itu nanti saja, karena itu cukup cukup advance ya. Ya, cuman yang kalian harus perlu ingat cara mencari KM dan Vmax-nya. Terus KM itu nyarinya gimana sih? Kalian lihat aja nih titik singgungnya si garis ini di sumbu X negatif. Lihat ya. Kan ini di sini gitu. Ini di sini, ini misalkan kalau kita teruskan nanti dia bakal di sini gitu. Oke. Jadi kalian harus ingat kalau nyarinya di ini, di perpotongan KM, nyarinya di titik singgung di sumbu X negatif. Nah, kemudian di sini ada turnover number. Ya. Jumlah molekul substrat yang oleh molekul enzim saat laju reaksi. Oke. Jadi ini intinya kita perlu tahu Vmax. Oke. Dan sama ini adalah jumlah produk yang diubah ya. Ini ya. Jumlah produk yang diubah. Jumlah substrat yang diubah ya. Jumlah substrat yang diubah. Yang diubah menjadi produk. Gitu. Oke. Lanjutnya, cuman kalian nggak perlu hafal rumus ini ya teman-teman. Pasti ini apa gitu. Ini dan ini juga apa. Sama juga seperti ini rumusnya. Ini kalian nggak perlu hafal guys. Ini juga kalian nggak perlu hafal. Cuman kalian harus perlu tahu cara membaca grafiknya, analisis grafiknya. Oke. Terus di sini ada katalitik efisiensi, yaitu seberapa efisien suatu enzim menghasilkan produk. Jadi kita harus dapat KCAT-nya dulu, dan itu dapat KM-nya dulu. Oke. Nah. Jadi kita harus consider di sini ya sebenarnya sih lebih caranya selain membaca grafik, kita juga harus harus menghitung juga ya sesuai rumusnya. Ada perhitungan heksaknya juga. Yes. Oke. Jadi teman-teman, enzim yang bagus tuh kriterianya seperti apa sih? KM rendah tadi itu kan jumlah substrat untuk mencapai setengah Vmax kan? Jumlah substrat untuk mencapai setengah Vmax kan? Jumlah substratnya ya aku tulis di sini ya. Nah, kenapa semakin rendah KM semakin bagus enzimnya? Karena kenapa? Dengan jumlah bahan yang sedikit saja dia bisa mencapai setengah Vmax dengan lebih ya. Jadi lebih efisien kan? Misalkan kamu bandingin ada enzim setengah Vmax di jumlahnya ada yang bisa mencapai setengah Vmax di substratnya 10, otomatis lebih bagus yang 5 dong. Karena afinitasnya lebih baik. Jadi kalau KM-nya rendah itu menandakan afinitas yang baik. Afinitas tinggi.
Sebaliknya kalau misalkan KM tinggi nih, afinitasnya rendah gitu. Kalau Vmax ya jelas lah, kita perlu enzim yang kecepatan dan laju reaksinya tuh, laju dia mereaksikan otomatis perlu yang cepat dong ya. Nah itu kriteria enzim yang baik ya. Lanjut. Nah di sini ada tipe-tipe dari inhibitor enzim ya. Sini ada 3. Yang pertama ada kompetitif, non-kompetitif, dan unkompetitif. Nah bedanya apa sih? Kita mulai dari kompetitif dulu ya. Kompetitif itu enzim yang bersaing dengan substrat untuk memperebutkan sisi aktif. Nah ini kan sisi aktif ya. Sisi dimana sisi yang dimana substrat itu diubah menjadi produk. Oke. Nah cuman si inhibitor ini dia tuh bersaing, ingin masuk juga ke sisi aktif ini, sehingga memperlambat kerja dari enzim ini dong. Kan harusnya si substrat yang menempel di situ, bukan si inhibitor. Jadi dia bersaing gitu. Oke. Nah, cara mengkompensasinya tuh dengan apa? Dengan cara meningkatkan jumlah substrat. Ya kan? That's why KM-nya tuh di sini ceritanya akan meningkat, oke? Di sini. Cuman nanti kita akan bahasnya di sebelumnya. Cuman ini secara definitif dulu ya. Jadi dia tuh akan berikatan ke si inhibitornya ini ketika enzimnya masih ini ya, dalam keadaan enzim. Oke, jadi ini kalau aku tulis ini maksudnya enzim doang. Enzim tok, guys. Yang ini kan S itu substrat ya, substrat. Kalau ES itu kompleks enzim substrat. Jadi itu ketika enzim dan substrat sudah berpasangan. Ini P itu produk. Ketika sudah substrat diubah jadi produk, maka dia akan lepas IX kompleksnya. Nah, jadi si inhibitor ini nggak bisa mengganggu ketika dia sudah membentuk kompleks dengan substrat. Dia hanya bisa mengganggu enzim ketika dia masih sendirian, masih alone di sini. Itu yang perlu kalian garis bawahi. Kemudian ada non-kompetitif, yaitu berikatan dengan bagian lain enzim ketika enzim berwujud enzim doang atau kompleks enzim substrat, oke. Jadi dia bisa keduanya. Sebentar, kakak minum dulu. Oke, lanjut. Jadi seperti itu. Nah, mengapa demikian? Karena si inhibitor itu menempelnya di sisi lain dari selain sisi aktif. Ini kan sisi aktif ya. Nah, dia tuh nempel tuh di sisi allosterik, teman-teman. Jadi dia tidak mengganggu pengikatan si substrat di sisi aktif. That's why dia bisa mengganggu si kerja enzim itu di saat enzimnya sendirian. Jadi dia jadi inaktif, ataupun saat dia membentuk dengan kompleks dengan substrat. Oke. Namun ini sifatnya lebih apa ya? Kita bahas unkompetitif dulu. Jadi kalau unkompetitif itu dia berkaitan dengan bagian lain enzim ketika enzim berwujud IS. Nah, kalau unkompetitif teman-teman, dia cuma bisa mengganggu si enzim ketika dia sudah membentuk kompleks dengan si substrat. Kalau yang non kompetitif kan, dia kan dia bisa berikatan menghambat enzim dari sisi allosterik itu ketika enzim doang atau sudah membentuk kompleks. Kalau di unkompetitif, dia hanya menghambat ketika sudah terbentuk kompleks dengan substrat. Jadi si substratnya ini jadinya nempel doang di sini, gak bisa keluar dan gak bisa diubah menjadi produk. Oke. Seperti itu. Oke, kemudian kita masuk ke sini. Inhibitor effect on enzyme works. Oke. Jadi kita lihat di sini kan berdasarkan grafik ya pengaruhnya gimana. Jadi kalau kompetitif enzim itu mempengaruhinya seperti ini teman-teman. Vmax-nya akan tetap tidak berubah, KM-nya yang increase. Kenapa teman-teman? Karena
kita perlu memperbanyak substratnya kan, otomatis. Si enzim ini butuh substrat yang lebih banyak untuk bersaing dengan inhibitor kan. That's why KM-nya akan lebih tinggi, alias afinitasnya turun. Namun dia tidak mempengaruhi Vmax-nya karena kerja enzimnya pada dasarnya akan sama karena tidak ada enzim yang inaktif. Namun hanya persaingan antara memperebutkan sisi lokasi aktif. Oke. Kemudian untuk non-kompetitif, ini kebalikannya teman-teman. Vmax-nya yang turun, KM-nya yang tidak berubah. Kenapa? Karena afinitasnya kan tidak diganggu karena dia berikatan di sisi allosterik kan. Namun enzimnya ada beberapa yang menjadi inaktif, terhambat. Oke, ketika jumlah enzim yang aktif itu menurun sesuai dengan yang tadi ya. Misalkan jumlah enzim yang lebih sedikit, maka Vmax juga akan lebih rendah. Sama halnya juga dengan jika banyak enzim yang inaktif, maka Vmax juga akan rendah. Oke, seperti itu kalau untuk non-kompetitif. Nah, kalau di non-kompetitif itu keduanya turun. Nah, mengapa? Si KM-nya Vmax-nya turun karena jumlah enzim inaktif kan. Karena enzim inaktif enzim. Nah, kalau yang KM-nya turun, kenapa? Karena kan tadi kan dia berikatan ketika membentuk kompleks doang kan. Enzim membentuk kompleks dengan substrat. Baru si inhibitor unkompetitif ini dapat menempel di sisi allosterik. Nah, otomatis dan substratnya itu tidak bisa terlepas dari enzimnya. Makanya afinitasnya terus afinitas substrat terhadap enzim itu akan semakin meningkat. Afinitas naik, maka KM akan turun, teman-teman. Begitu. Nah, ini kalau pada grafik Michaelis-Menten, MM. Apa halnya kalau kita lihat kalau pada Lineweaver? Bacanya sama, teman-teman. Cuma kalian harus consider, Lineweaver itu grafiknya tuh yang tadi, dia tuh pecahan, seper. Contoh ya, di sini kan Vmax-nya tetap ya. Maka titik perpotongannya, ini kan yang dengan inhibitor, ini yang tanpa inhibitor. Dia titik perpotongan sumbunya tetap. Berarti Vmax-nya tidak berubah, teman-teman. Namun KM-nya yang berubah. KM yang inhibitor itu lebih tinggi di sini dibandingkan yang tanpa inhibitor. Yang menunjukkan apa? Berarti afinitasnya turun. Aku ulangi. Karena di sini kan dia lebih mendekati 0 seper KM-nya, maka KM-nya akan semakin tinggi dan afinitasnya berarti turun. Oke. KM-nya berubah, KM increase. Kemudian di sini kebalikannya, KM-nya tidak berubah untuk yang non kompetitif. Nah, titik singgungnya tetap sama di sumbu X negatif, cuman titik perpotongan di sumbu Y-nya yang berubah. Inhibitor lebih tinggi. Nah, semakin tinggi, semakin menjauhi 0, maka si Vmax-nya itu berarti akan semakin rendah. Jadi perlu kalian ingat, teman-teman, ingat gampangnya adalah semakin menjauhi 0, maka sesuatu akan semakin rendah, dan semakin mendekati 0, sesuatu akan semakin tinggi. Kalau di Lineweaver-Burk ya. Nah, kemudian kalau yang di satunya, yang di unkompetitif, ya berarti keduanya yang berubah. Ini yang inhibitor, Vmax-nya dia akan semakin menurun di sini, kan karena perpotongannya semakin naik, dan sini semakin menjauhi 0 seper KM-nya. Berarti KM-nya juga semakin rendah. Oke, gitu ya teman-teman. Untuk cara membaca analisa inhibitor effect Michaelis-Menten Lineweaver. Nah, ini sebenarnya sama aja gambaran yang tadi, cuman yang versi lebih aja ya. Biar kalian bisa kalau mau nge-review lebih enak gitu. Nah, terus ada yang teman-teman kita semua namanya allosteric regulation. Kan tadi kalian sudah mengenal yang namanya allosteric site kan. Allosteric site. Nah, jadi di allosteric site itu kita bisa enzim ini bisa ketempelan entah itu inhibitor ataupun aktivator. Kalau ketempelan inhibitor, maka enzim akan terhambat. Sedangkan ketempelan aktivator, dia akan teraktivasi gitu. Atau lajunya akan meningkat. That's why teman-teman, kurvanya akan berbeda. Ini enzim biasa, enzim tanpa allosteric site. Sedangkan ini enzim dengan allosteric site. Kurvanya akan berbeda. Ini kurvanya mirip yang parabola. Ini kurvanya
sigmoid. Oke. Sigmoidal. Nah, apa yang membedakan teman-teman? Mengapa ini sigmoidal? Kenapa? Karena biasanya kurva sigmoidal itu menandakan yang namanya kooperativitas. Maksudnya apa sih? Kooperasi, kerjasama. Misalkan ada dua komponen yang bekerjasama untuk misalkan menjalankan suatu reaksi. Ketika suatu komponen itu bekerjasama, otomatis kecepatan juga akan meningkatkan. That's why di grafik ini adalah ada titik di mana dia tuh lajunya tuh meningkat secara drastis. Ini kan meningkatnya segini, terus tiba-tiba Z gitu. Oke. Sedangkan kalau di grafik si parabola seperti ini gitu. Dia cuman ya udah konstan rate aja meningkatnya gitu. Yang biasanya ya misalkan kayak kalian lihat seperti aku kasih contoh lain ya, selain enzim ada juga misalkan kayak apa namanya? Seingatku ya, kurva disosiasi itu juga termasuk sigmoid, teman-teman. Karena kan enzim hemoglobin itu kan dia ada 4 komponen ya yang menyatu gitu. Jadi dia kayak berkooperasi, bekerja sama sehingga menghasilkan kurva yang sigmoid. Nah, oke. Itu untuk allosteric regulation. Nah, selanjutnya setelah kita membahas tentang enzim, kita akan masuk ke pembahasan isoelectric point. Nah, sebelumnya teman-teman di sini ada 3 contoh soal ya terkait enzim. Nah, dan ini cara mengerjakan tetap sama ya. Kalian harus perhatikan di sini ada kalau ini Lineweaver. Oke. Jadi di sini ya dia ini sih kan misalkan ini penambahan suatu zat, ini efeknya apa gitu dilihat. Efeknya entah dia meningkat Vmax, meningkatkan Km dan sebaliknya gitu. Jadi kalian harus lihat tergantung konteks soalnya. Kemudian ini juga sama Lineweaver. Nah, kalau yang ini teman-teman ini rumusnya ini berbeda. Oke. Rumusnya ini adalah yang modifikasi dari Michaelis-Menten ya. V0 sama min Km. Jadi kan berbeda dengan rumus Michaelis-Menten yang di awal kakak sudah jelaskan tadi. Nah, cuman kalian harus consider adalah tetap pakai ketetapan Y sama dengan Mx plus C. Nx plus B gitu. Yang mana ini M, ini X, ini Vmax-nya. Jadi kalau kalian mau nyari Km-nya, yang membedakan tuh adalah hint dari aku adalah gradien. Kalian lihat aja gradiennya. Kalau misalkan gradiennya berubah, misalkan seperti ini, maka Km-nya berubah. Kalau gradiennya tidak berubah seperti grafik ini, ya, maka Km-nya ya tidak berubah. Oke. Namun mungkin Vmax-nya yang berubah. Seperti itu. Dan kalian harus bisa kotak-katik ya. Misalkan begini. Kan harus bisa, misalkan Y sama dengan 0 misalkan, terus X sama dengan 0. Dan kalian masukkan ke rumus ini. Kalau Y sama dengan 0 berarti 0 sama dengan Mx plus B. Kalau X sama dengan 0 berarti Y sama dengan B. Berarti kalau misalkan X sama dengan 0, kalau pada kasus ini berarti V0 ya minus Km misalkan ya, kali 0, kan V0 per S-nya itu yang X ya, kali 0 ditambah Vmax. Maka menjadi V0 sama dengan Vmax. Tinggal kalian pindah-pindahin aja. Begitu. Nah, berarti yang di sini kita di grafik V0 ini kita bisa mencari Vmax-nya. Seperti itu. Kita lanjut ke isoelectric point. Nah, jadi di yang kunci yang dibahas di sini adalah mengenai asam amino. Nah, sebelumnya kita harus tahu dulu struktur dari asam amino. Jadi asam amino itu terdiri dari 2 bagian ya. Pertama ada backbone. Yang kedua ada rantai samping. Nah, jadi yang kalau kalian mau melihat apakah ini sebuah protein, kalian harus lihat dari backbone-nya, teman-teman. Ini 3 komponen penting, yaitu harus ada gugus karboksil, harus ada gugus amino, harus ada H di sini, atom H, dan di tengahnya ada atom karbon. Oke. Kalau tidak ada salah satu dari komponen itu, kemungkinan dia bukan protein.
Nah, oke, dan di rantai samping itu sifatnya variatif, guys. Yang artian berarti kan jumlah asam amino yang secara alami natural ya, yang biasa ada, kita kenal itu kan ada 20 ya. Nah, dari 20 asam amino itu yang berbeda tuh cuman di sisi rantai sampingnya aja. Di backbone utamanya tetap sama, sama-sama ada gugus karboksil, gugus amina, dan atom H. Oke. Jadi di sini kita lihat dulu di sini deh. Di muatan asam amino. Nah, tapi teman-teman sebelum itu kalian harus mengenal dulu nih. Ada beberapa jenis asam amino. Nah, sebentar aku akan copy sesuatu dulu di sini. Copy image-nya. Paste. Nah, jadi asam amino itu ada beberapa jenis. Ya, jadi ada beberapa kelompok ya. Di sini yang pertama ada asam amino nonpolar. Ada yang polar namun rantai sampingnya tidak bermuatan. Ada yang polar dan rantai sampingnya bermuatan. Dan rantai samping bermuatan itu dibagi dua, ada yang positif, ada yang bermuatan negatif. Sama juga ada nonpolar aromatik di sini. Nah, kalau mulai dari yang non polar sama polar itu dia dimasukkan ke dalam sini. Oke. Jadi di sini kan kalau kalian lihat muatannya kan hanya ada 0, minus 1 sama plus 1, hanya 3 nilai muatan kan. Nah, ini tuh untuk berlaku untuk asam amino non-polar dan polar tidak bermuatan. Wait. Nah, rantai samping ya. Rantai samping tidak bermuatan gitu. Nah, setelah kalian tahu itu, nah kemudian di sini kita harus mengenal yang namanya titik zwitterion atau titik netral. Nah, sebenarnya apa sih titik zwitterion itu? Nah, titik zwitterion itu adalah keadaan di mana muatan si asam amino ini netral. Cuma netralnya itu ketika gugus, misalkan ya, karboksilnya dan gugus aminanya itu bermuatan. Gugus karboksilnya bermuatan minus 1 dan gugus aminanya bermuatan plus 1. Sehingga akan menghasilkan muatan yang netral atau 0. Jadi dia bukannya karena dari awal memang dia tidak bermuatan. Misalkan dia memang dari awal memang kedua komponen tersebut misalkan sama-sama 0 tuh bukan. Cuman ketika kedua komponen tersebut terionisasi dan akhirnya menghasilkan muatan yang netral. Saling mengkompensasi satu sama lain. Nah, kalau misalkan dia muatannya tuh plus 1, berarti si gugus karboksilnya itu muatannya 0. Ya. Jadi aku contohin. Nol. Nah, cuman ini perubahan ya teman-teman. Kalau dia CO gugus karboksil itu akan berubah menjadi menghasilkan muatan negatif ketika dia CO dalam keadaan COO-, bukan COOH. Oke. Nah, berarti ini juga harusnya COO-. Dan kemudian ini harusnya ini NH3 sehingga jadi NH3+. Oke. Karena keadaan awalnya dia adalah NH2 yang muatannya 0. Kalau dia bermuatan berarti gugus H+ menjadi NH3+. Jadi plus 1.
Di sini juga harusnya NH3+. Nah, ini dalam keadaan COH-nya dalam keadaan netral, 0. Oke. Jadi nah, selanjutnya kita harus mengetahui sebutan pKa itu apa. Nah, jadi teman-teman di sini kita harus tahu yang namanya pKa. pKa itu adalah pH di mana suatu gugus itu melepaskan atau mengikat H+. pH di mana pH transisi sebenarnya. Lebih tepatnya kalau aku katakan pH transisi. Di mana suatu gugus itu melepaskan atau mengikat H+. Sebagai contoh, teman-teman. Kalau kalian lihat di sini ya. Kita bahas gugus karboksil dulu sama gugus amina. Misalkan pKa gugus karboksil itu misalkan 2,3. Kalau NH itu pKa-nya adalah misalkan 8 ya. Maka NH2 misalkan ya, di pKa-nya misalkan di pH-nya dia lebih dari 8. Oke. pH-nya dia lebih dari 8. Maka dia akan melepas H+, teman-teman. Oke. Maka dia akan melepas H+. Mengapa? Itu sesuai saja dengan misalkan kan kalau ini ya, kalau kalian ingat, kalau pada lingkungan pH rendah H+ banyak, pada pH tinggi H+ sedikit. Nah, otomatis suatu senyawa yang misalkan dia mengikat H+ nih. Oke. Ketika dia dimasukkan di lingkungan yang basah, otomatis H+-nya akan dilepaskan ke lingkungannya. Ya, sama seperti air akan mengalir dari tempat tinggi ke tempat rendah. Nah, sini sama halnya kita analogikan ketika H+ dipindahkan dari suatu senyawa ke lingkungannya yang memiliki H+ lebih sedikit. Kebalikannya, jika pH-nya kurang dari 8, maka dia akan mengikat H+. Menjadi apa? Menjadi NH3. Kalau ini menjadi NH2. Gitu. Nah, kalau di COH juga sama, teman-teman, berlakunya. Ketika misalkan pH-nya itu lebih dari 2,3. Ya. Maka COH ini akan melepas H+ menjadi COO-. Ketika pH-nya itu kurang dari 2,3, maka dia akan mengikat H+. Oke, menjadi COOH. Seperti itu. Oke. Nah, kita balik lagi ke sini. Nah, di sini teman-teman, kalau untuk asam amino non-polar dan polar, rantai samping tidak bermuatan, oke. Itu kita hanya perlu memperhatikan di rantai utamanya, yaitu di gugus karboksil dan gugus amina, tanpa mempertimbangkan rantai samping. Kenapa? Karena rantai sampingnya, teman-teman, tidak bermuatan. Oke, aku ulangi lagi, rantai sampingnya tidak bermuatan. Oke, sehingga yang kita hanya lihat dan highlight adalah gugus amina dan gugus karboksil. That's why di sini muatannya hanya ada 3 jenis, +1, 0, dan -1. Oke. Nah, lanjut ya. Nah, namun lain halnya kalau misalkan di sini. Oke. Ketika yang kita bahas ini adalah polar dengan rantai samping bermuatan. Nah, itu gimana, teman-teman? Nah, kalau seperti ini kita juga harus mempertimbangkan rantai sampingnya. Oke. Ya. Dan di sini ada 4 jenis muatan ya, +1, 0, -1, -2. Cuman ada juga yang dia mulai dari +2. Misalkan jadi +2, +1, 0, -1. Oke. Jadi pertama kita mulai dulu. Misalkan kita mulai dari, kan tadi yang polar dengan rantai samping bermuatan itu ada yang negatif kan, teman-teman. Ada yang positif. Oke.
Ini aku misalkan ya teman-teman. Misal kita gambar 3 gini. Karena sekarang kita harus consider rantai sampingnya. Jadi tidak segampang yang tadi. Oke, ya hanya kita consider gugus amina dan gugus karboksil. Kalau di negatif, yang paling kiri itu pasti adalah gugus karboksil. Mostly gugus karboksil. CO, ini karboksilnya. Misalkan nih pKa-nya aku anggap 2,3 misalkan. Nah, terus di sini yang tengah ini rantai samping. Misalkan pKa-nya misalkan 3,75. Nah, yang di sini misalkan ini kalau ini pasti amina ya, gugus amina ya. Misalkan 8. Nah, kalau di negatif ya, polar dengan rantai samping negatif, titik netralnya tuh kan kalau misalkan yang tadi ya, yang kalau misalkan rantai sampingnya tidak bermuatan, titik netralnya kan regionnya di antara ini kan, gugus amina sama karboksil. Cuma kalau di rantai samping bermuatan, berarti yang negatif, aku ulangi, rantai samping yang bermuatannya tuh negatif, maka titik netralnya tuh ada di antara gugus karboksil. Oke. Nah, lain halnya kalau pada yang positif. Ini tetap karboksil yang paling kiri. Nah, samping. Oke. Nah, di mana? Netralnya rantai samping. Misalkan pH-nya begini. Ini 10, ini 8, ini pKa-nya ya. pKa-nya ini 2,3. Begitu. Dan ini muatannya tinggal di edit aja teman-teman. Berarti kalau yang di negatif ini -1, ini +1, ini +2. Di positif berarti ini +1, ini -1, ini -2. Tadi aku ya seperti itu ya. Nah, kita lanjut di sini. Sekarang kita perlu menghitung titik PI ya. PI itu adalah titik isoelectric point. Titik di mana suatu muatan protein itu benar-benar netral. Ya. Ini kan kalau yang ini kan ini ya. Ini adalah pKa 1, untuk karboksil ini pKa 2. Untuk misalkan amina. Ini karboksil, ini amina. Nah, teman-teman, kita harus lihat teman-teman di sini. Kita lihat di sini. Ini ada region, 2 region ya. Yes, region 2 sama region 1. Sebenarnya ini kan sudah titik netral. Cuman ini ada kecenderungan teman-teman. Kecenderungan ya. Di sini ada kecenderungan misalnya di lokasi 1 ini dia lebih banyak misalkan +1, lebih banyak positifnya dibanding -1. Sedangkan di titik region 2 dia lebih banyak -1-nya dibanding +1-nya. Sehingga teman-teman kita perlu mengambil titik tengah, yaitu titik PI. Titik yang benar-benar dia netral, 0. Misalkan di sini +1-nya ada 3, -1-nya ada 3 juga. Nah, cara menghitung PI itu teman-teman bagaimana caranya? Itu dengan cara ini rumusnya. pKa 1 ditambah pKa 2 dibagi 2. Oke. Ya misalkan tadi pKa 1-nya untuk karboksil 2,34. Untuk amina 9,60. Tinggal dijumlahkan keduanya dan akhirnya dibagi 2 selanjutnya. Dapatlah 5,97. Nah, selanjutnya di sini ada kurva titrasi. Nah, kurva titrasi itu ada 3 ya. Kalau ini untuk yang tadi non-polar sama rantai samping sama polar ya. Polar rantai samping tidak bermuatan. Oke. Nah, di sini sangat mudah ya membaca grafik ini. Kalian hanya perlu lihat dua tanjakan di sini. Ya, ini pertama pKa 1 dan untuk pKa 2. Ya. Kalian hanya perlu berarti ini COOH, ini yang karboksil. Ini yang amina. Nah. Ya udah PI-nya berarti di titik tanjakan ini. Yang titik curam ini. Titik tengah PI ya. Jadi ini kalau kalian hanya melihat ada 2 stack di sini ya. Maka itu untuk asam amino yang non polar
dan polar tidak bermuatan. Ini kan hanya ada dua lengkungan ya. Ini lengkungan ini yang pokoknya ini 1, ini 2. Kalian bisa lihat sini lengkungannya cuman namanya 2 lengkungan aja. Nah, selanjutnya untuk kurva titrasi yang ini untuk yang polar dengan rantai samping bermuatan. Ini ada 2 jenis teman-teman. Ini yang untuk negatif, ini yang untuk positif. Ya. Ya ini kan kita lihat di sini yang negatif, PI-nya kan di antara ini ya, karboksil sama rantai samping kan. Ini rantai samping, ini amina. Nah, ini kan kayak ada 3 gitu ya, 3 stack gitu ya. Ada 1 ya, 1, 2, 3. Oke. Nah, kalau yang di positif itu ada 3 juga. 1, 2, 3. Dengan urutan ini berarti karboksil, ini amina, ini rantai samping. Dan PI-nya terletak di antara amina dan rantai samping untuk positif dan negatif antara rantai samping dan karboksil. PI-nya. Oke, seperti itu. Oke, selanjutnya ini aku teman-teman ada masukan tentang elektroforesis 2 dimensi ya. Nah, jadi teman-teman kalau elektroforesis pada umumnya kan kita makan yang 1 dimensi ya. Yang cuman melihat misalkan ini gini misalkan ya. Ini kan KD misalkan. Dia kan hanya melihat ya udah kita masukin misalkan proteinnya, maka nanti akan muncul pita-pita misalkan. Gitu kan. Nah, cuma kalau yang 2 dimensi itu ada ketambahan, guys. Nah, di sisi yang atasnya ini itu ketambahan kayak indikator pH gitu. pH. Ini misalkan ini pH dari 6, ini 12. Dan protein-protein itu kan ada yang dia akan bergerak ke titik di mana dia muatannya netral kan. Ya. Misalkan ini misalkan kita masukin dari titik pH 9 kan. Di sini ada protein misalkan. Yang dia itu netralnya misalkan di pH-nya 11 misalkan. Anggaplah seperti itu, yang basah. Maka ketika kita masukkan, si protein ini akan bergerak nih ke titik 11. Oke. Nah, makanya apalagi kalau kita masukin banyak protein yang mungkin yang berbeda-beda. Misalkan ada yang pH-nya dia 10 optimalnya, ada yang pH-nya 8. Maka dia akan berpencar ke masing-masing area gitu. Misalnya ke sini, arginin ke sini, isorusin cuma sampai sini, spartaksin sepanjang ini gitu. Baru dia turun KD-nya. Jadi kita selain mengukur ukuran dari proteinnya, kita juga mengukur dia ini optimalnya di mana gitu. pH kerja proteinnya ini di pH mana. Misalkan dia bergerak terlalu ke kiri, misalkan ke pH rendah, pH 3 misalkan. Nah, kita bisa memprediksi ini enzim yang mungkin saja bekerja di lambung. Ya, karena sifatnya lingkungan lambung kan asam ya. Nah, seperti itu. Dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya ada soal ya di sini terakhir. Kalian juga bisa kerjakan di sini. Nah, namun ini kalian harus balik dulu ya, teman-teman. Ini template ya. Kalian harus balik dulu ini semuanya. Cuman ini ATG-nya, ini codon start-nya, ini codon stop-nya ya, UAA. Terus kalian tinggal ubah aja, seterusnya ubah. Berarti sini ada sekitar 5 protein ya, 5 asam amino. Berarti ini jawabannya salah ya. Karena ini 6 asam amino. Terus tinggal kalian implementasikan apa yang sudah kakak jelasin tadi. Kalian cari dulu misalkan rantai sampingnya. Nah, kalau kalian membaca ini ya, kalian tuh nggak usah consider lagi rantai samping sama kalian nggak usah lagi consider gugus amina sama karboksilnya ya. Karena pasti kalau di soal-soal tuh pasti mereka ada masukin asam amino biasanya in most cases dia masukin asam amino yang rantai sampingnya itu bermuatan, entah itu positif atau negatif. Jadi kalian hanya perhatikan rantai sampingnya aja gitu. Lebih utamakan perhatikan rantai sampingnya. Cuman gugus amina sama karboksilnya kan mostly di semua asam amino itu kan sama ya. Ya, ini kan asam amino ada 5 kan.
Jadi ya kalian nggak usah hitung lihat pKa dari gugus amina dan gugus karboksi masing-masing asam amino, karena bakal sama guys, kurang lebih sama. Jadi kalian anggap sama. Ya berbeda adalah rantai sampingnya saja. Kalian cari asam amino yang berantai samping ya. Setelah kalian terjemahkan, kalian komplementasi, kalian lihat tabel codon, kalian lihat di sini pKa-nya berapa dan gimana, baru bisa kalian dapat begitu. Oke, itu aja sih untuk recorderan untuk malam tadi. Ya mohon maaf sebelumnya karena kakak kemarin lupa nge-record. Jadi mungkin yang belum nonton record bisa tanya-tanya kakak, mungkin bisa chat kalau masih ada yang bingung. Dan mungkin sekian itu saja dari kakak. Terima kasih. Kakak pamit undur diri. Bye-bye.